komunikasi itu lebih dari sekadar kata-kata. Sebagian besar dari apa yang kita komunikasikan berasal dari isyarat nonverbal. Ini adalah pesan-pesan yang tidak terucapkan yang kita kirimkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada bicara kita. Memahami komunikasi nonverbal sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat, menavigasi situasi sosial, dan bahkan unggul dalam karier kita. Coba pikirkan, pernahkah kamu merasa tidak terhubung dengan seseorang, meskipun kata-katanya terdengar cukup menyenangkan? Atau mungkin kamu langsung merasa nyaman dengan seseorang, meskipun kamu hampir tidak bertukar kata? Pengalaman ini menyoroti dampak kuat dari komunikasi nonverbal. Tubuh kita secara terus-menerus mengirimkan sinyal, baik kita menyadarinya atau tidak. Sedikit mengangkat alis, jabat tangan yang erat, atau bahkan cara kita berdiri dapat berbicara banyak tentang pikiran, perasaan, dan niat kita. Dengan belajar membaca dan menafsirkan sinyal-sinyal ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang orang lain dan diri kita sendiri. Menguasai seni komunikasi nonverbal melibatkan kesadaran dan latihan. Ini tentang memperhatikan isyarat-isyarat halus yang kita kirim dan terima, dan secara sadar menggunakan bahasa tubuh kita untuk menyampaikan pesan kita secara efektif. Di dunia yang dipenuhi dengan komunikasi verbal, sering dapat berjingpong krons berbaris. Komunikasi nonverbal meliputi berbagai macam ekspresi yang masing-masing menyampaikan pesan yang unik. Mari kita uraikan beberapa pemain kunci dalam simfoni sunyi ini. Bahasa tubuh adalah cara kita membawa diri dari postur hingga gerakan kita. Sikap percaya diri misalnya menunjukkan ketegasan, sementara membungkuk dapat menunjukkan rasa tidak aman atau tidak tertarik. Lengan yang disilangkan sering menandakan sikap defensif atau penolakan, sementara lengan yang terbuka menunjukkan keterbukaan dan penerimaan. Bahkan gerakan halus seperti gelisah atau mengetuk-ngetukkan kaki kita dapat mengungkapkan emosi yang mendasari kita. Ekspresi wajah adalah bentuk komunikasi nonverbal yang paling ekspresif. Wajah kita mampu menyampaikan beragam emosi, dari kegembiraan dan keterkejutan hingga kesedihan dan kemarahan. Mata khususnya sangat mudah diungkapkan, sering disebut sebagai jendela jiwa. Senyum yang tulus mencapai mata, mengerutkan sudut-sudutnya, sementara senyum yang dipaksakan tetap terbatas pada mulut. Gerakan tubuh adalah gerakan tangan yang menambah penekanan dan makna pada kata-kata kita. Jari yang menunjuk dapat menunjukkan otoritas atau agresi, sementara lambaian tangan menandakan sapaan atau perpisahan yang ramah. Cara kita menggunakan tangan saat berbicara juga dapat mengungkapkan banyak hal tentang proses berpikir dan keadaan emosi kita. Memahami berbagai bentuk komunikasi nonverbal ini sangat penting untuk menafsirkan pesan yang kita terima dari orang lain secara akurat. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat melampaui kata-kata yang diucapkan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang emosi dan niat yang mendorong perilaku mereka. Bayangkan ini, kamu sedang dalam wawancara kerja, dengan cermat menguraikan kualifikasi dan pengalamanmu. Kamu telah mempersiapkan diri untuk setiap pertanyaan yang mungkin diajukan. Jawabanmu jelas dan telah dilatih dengan baik, dan kamu yakin dengan kemampuanmu. Namun, pewawancara kamu tampak jauh. Lengan mereka disilangkan, pandangan mereka melayang-layang di sekitar ruangan. Terlepas dari kata-katamu yang fasih, bahasa tubuhmu mengkhianati kegugupanmu, merusak pesan verbalmu yang telah disusun dengan hati-hati. Skenario ini menyoroti bagaimana komunikasi nonverbal yang efektif dapat membuat atau menghancurkan suatu interaksi. Ketika isyarat nonverbal kita selaras dengan kata-kata kita, isyarat tersebut memperkuat pesan kita, membangun kepercayaan dan hubungan baik. Jabat tangan yang erat misalnya menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme, sementara menjaga kontak mata menunjukkan perhatian dan rasa hormat. Komunikasi nonverbal yang efektif lebih dari sekadar menghindari isyarat negatif. Ini tentang secara aktif menggunakan bahasa tubuh kita untuk meningkatkan pesan kita dan menciptakan kesan positif. Tersenyum dengan tulus, mengangguk setuju, dan mencerminkan postur orang lain secara halus mengomunikasikan empati dan pengertian, menumbuhkan rasa koneksi. Dengan secara sadar mengembangkan kebiasaan nonverbal yang positif, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita, membangun yang lebih persuasif, relatable, dan menarik. Meskipun isyarat nonverbal dapat meningkatkan komunikasi kita, isyarat tersebut juga dapat bertentangan dengan kata-kata kita.
terkadang dengan konsekuensi yang berbahaya. Bayangkan seorang teman meminta maaf atas ucapannya yang menyakitkan, tetapi nadanya sarkastik dan lengannya disilangkan secara defensif. Ketulusan permintaan maaf mereka segera dipertanyakan, dan kerusakan pada hubungan semakin dalam. Ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan non-verbal, kita menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan. Ini seperti mengatakan satu hal tetapi merasakan hal yang lain, membuat penerima menguraikan arti sebenarnya. Ketidakcocokan ini seringkali berasal dari kurangnya kesadaran diri. Kita mungkin bahkan tidak menyadari bahwa bahasa tubuh kita mengkhianati perasaan kita yang sebenarnya. Misalnya, seseorang mungkin mencoba untuk tampil percaya diri selama presentasi, tetapi suara mereka yang gemetar dan tangan yang gelisah mengungkapkan kecemasan mereka yang mendasari. Ketidaksesuaian ini merusak kredibilitas mereka dan mempersulit audiens untuk terhubung dengan pesan mereka. Menyadari ketidakkonsistenan ini adalah langkah pertama untuk meningkatkan komunikasi nonverbal kita. Dengan memperhatikan bagaimana tubuh kita bereaksi dalam situasi yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi area di mana isyarat nonverbal kita mungkin mengirimkan pesan yang singkat. Bagian 5. Menguasai seni komunikasi nonverbal. Meningkatkan komunikasi nonverbal kita adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan upaya dan latihan sadar. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk meningkatkan kecerdasan nonverbal kamu. 1. Jadilah pelajar bahasa tubuh. Amati bagaimana orang berinteraksi dalam pengaturan yang berbeda. Perhatikan postur, gerak tubuh, dan ekspresi wajah mereka. Cobalah untuk memahami emosi dan niat yang mendasari isyarat nonverbal mereka. 2. Latih kesadaran diri. Rekam diri kamu selama presentasi atau percakapan santai. Analisis bahasa tubuhmu. Apakah kamu melakukan kontak mata? Apakah posturmu terbuka dan mengundang? Apakah gerakanmu selaras dengan kata-katamu? Mengidentifikasi area untuk perbaikan sangat penting untuk pertumbuhan. 3. Fokus pada posturmu. Berdiri tegak, bahu rileks, dan kepala tegak. Postur hibung baik, terroy dan berbocedi diri terbaik, swinging bis napak dan proyeksi saja. Bagian 6. Kekuatan observasi. Mempertajam keterampilan observasi kamu sangat penting untuk menguraikan seluk-beluk komunikasi nonverbal. Dengan menjadi pengamat yang tajam terhadap perilaku manusia, kamu mengembangkan kepekaan yang tinggi terhadap isyarat-isyarat halus yang seringkali tidak disadari. Mulailah dengan memperhatikan orang-orang di sekitarmu dalam situasi sehari-hari. Perhatikan bagaimana bahasa tubuh mereka berubah tergantung pada dengan siapa mereka bersama dan konteks interaksinya. Apakah mereka mencondongkan tubuh ke depan saat asyik mengobrol? Atau apakah tubuh mereka miring menjauh, menandakan ketidaktertarikan? Amati bagaimana orang menggunakan tangan mereka saat mereka berbicara. Apakah gerakan mereka tampak terbuka dan ekspresif? Atau apakah mereka tertutup dan terbatas? And is anything short to overreaching bits also for it and the effect to impinge from mansi dorsi tingting kebaning bari. Bagian 7. Membangun kedekatan melalui bahasa tubuh. Membangun kedekatan adalah tentang membangun koneksi, rasa percaya dan pengertian dengan orang lain. Sementara komunikasi verbal memainkan peran penting, isyarat nonverbal seringkali meletakkan dasar untuk koneksi ini. Mencerminkan teknik yang halus namun kuat, melibatkan secara halus meniru bahasa tubuh, postur, dan gerakan orang lain. Pencerminan bawah sadar ini menandakan persetujuan dan pengertian, menumbuhkan rasa persahabatan. Mendengarkan secara aktif adalah komponen penting lainnya dalam membangun kedekatan. Ini melibatkan tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan nada bicara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh pembicara. Mengangguk sebagai tanda setuju, menjaga kontak mata, dan sedikit mencondongkan tubuh semuanya menunjukkan peran perhatian dan minat yang tulus. Dengan menguasai isyarat-isyarat nonverbal ini, aim terus menciptakan beliran mula kamu tidak menusik, membuat orang lain mau dibami diocce. Bagian 8. Komunikasi nonverbal, kunci kesuksesanmu. Dalam jalinan interaksi manusia, komunikasi nonverbal adalah bahasa yang seringkali tidak terucapkan, yang mewarnai pemahaman kita satu sama lain. Dari ruang rapat hingga hubungan pribadi kita, menguasai bahasa diam ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan di semua bidang kehidupan.
Dengan menyadari isyarat nonverbal kita sendiri dan belajar menafsirkan isyarat nonverbal orang lain secara akurat, kita membuka tingkat komunikasi yang lebih dalam, menumbuhkan kepercayaan, pengertian, dan koneksi yang bermakna. Ingat, bukan selalu apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya yang meninggalkan kesan abadi. Jangan lupa like, comment, dan share. Pastikan subscribe untuk mendapatkan update dari channel Kenal Kehidupan. Thanks for watching.